Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina, NIM 091058 091916. Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sedenren Rapang. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang ekonomi agroindustri. Materi yang pertama yaitu subsektor manajemen agribisnis pangan, yang kedua yaitu subsektor manajemen agribisnis hortikultura, yang ketiga yaitu subsektor manajemen agribisnis perkebunan, yang keempat yaitu subsektor manajemen agribisnis peternakan. Yang pertama yaitu subsektor manajemen agribisnis pangan. Pengertian pangan. Pangan menurut Suharja et al. 1945-12 merupakan bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, pengganti jaringan, dan mengatur proses-proses di dalam tubuh. Selain ada yang mengartikan sebagai pangan pokok, yaitu bahan pangan yang dimakan secara teratur oleh sekelompok penduduk dalam jumlah yang cukup besar dan untuk menghasilkan sebagian besar sumber energi. Mata rantai sistem manajemen agribisnis pangan meliputi subsistem input atau pengadaan saprogan, subsistem proses produksi atau budidaya, subsistem output atau pengolahan atau organisasi dan pemasaran, dan subsistem jasa penunjang atau supporting institution serta manajemen. Yang pertama yaitu subsistem input atau pengadaan bahan baku. Subsistem pengadaan bahan baku merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan saprogan atau sarana produksi pangan berupa bibit, pupuk, dan pestisida. Yang kedua yaitu subsistem proses atau budidaya. Subsistem usaha produksi yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saprogan untuk menghasilkan produk primer seperti padi-padian, gandum, dan palawijaya atau jagung, kedelai, dan kacang hijau. Yang ketiga yaitu subsistem output atau agroindustri dan pemasaran. Subsistem pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder atau olahan seperti roti, popcorn, kecap, tahu, dan sari atau jus kacang hijau. Sedangkan subsistem pemasaran produk berupa pemasaran produk primer dan produk sekunder baik melalui perantara maupun langsung ke konsumen akhir dan institutional market. Yang keempat yaitu subsistem jasa pendukung atau supporting system. Jasa penunjang terdiri atas finansial, infrastruktur, research and development, penyuluhan dan konsultan pangan, layanan informasi pangan, dan kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu manajemen penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis pangan seperti planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation. Sistem agribisnis pangan dapat dipandang sebagai satu kesatuan manajemen dalam sebuah unit usaha. Misalnya, petani kedelai melakukan kegiatan agribisnis sebagai mata rantai manajemen usaha yang menyatu dalam satu unit usaha kedelai. Satu kegiatan pada subsistem pengadaan bahan baku meliputi penyediaan bibit kedelai, pupuk, dan pestisida. Yang kedua yaitu kegiatan usaha produksi atau budidaya meliputi penyiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan, dan panen. Yang ketiga yaitu kegiatan pemasaran meliputi pemasaran kedelai baik melalui perantara ataupun ke konsumen akhir. Dan yang keempat yaitu kegiatan jasa penunjang berupa kredit atau modal. Yang research and development dan kebijakan pemerintah. Materi yang kedua yaitu subsektor manajemen agribisnis hortikultura. Pengertian hortikultura. Istilah hortikultura berasal dari bahasa Latin yaitu hortus dan colere. Hortus artinya kebun dan colere artinya usaha atau budidaya tanaman kebun. Hortikultura merupakan cabang kegiatan pertanian yang mempunyai tingkat
tingkat perkembangan usaha, mulai dari bentuk yang sangat sederhana dengan modal yang rendah sampai kepada bentuk usaha yang sangat modern yang padat modal berupa fasilitas bangunan dan peralatan mesin-mesin untuk pertanian. Mata rantai sistem manajemen agribisnis hortikultura meliputi subsistem input atau pengadaan subproti atau sarana produksi hortikultura, subsistem proses produksi atau budidaya, subsistem output atau pengolahan atau agroindustri dan pemasaran, dan subsistem jasa penunjang atau supporting institution serta manajemen. Yang pertama yaitu subsistem input atau pengadaan bahan baku. Subsistem pengadaan bahan baku atau praproduksi merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan subproti atau sarana produksi hortikultura berupa bibit pupuk dan pestisida. Yang kedua, subsistem proses produksi atau budidaya. Subsistem usaha produksi yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan subproti untuk menghasilkan produk primer seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, dan tanaman hias, serta rempah-rempah dan bahan baku obat. Yang ketiga yaitu subsistem output atau agroindustri dan pemasaran. Subsistem pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder atau olahan seperti jus, sayur-sayuran, dan jamu. Sedangkan subsistem pemasaran berupa produk primer dan produk sekunder baik melalui perantara maupun langsung ke konsumen akhir dan institutional market. Yang keempat yaitu subsistem jasa penunjang atau supporting institution. Jasa penunjang terdiri atas finansial atau perbankan, infrastruktur atau prasarana dan sarana, research and development, penyuluhan dan konsultan hortikultura, layanan informasi hortikultura, dan kebijakan pemerintah. Yang kelima itu manajemen. Penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis hortikultura meliputi seperti planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation. Materi yang ketiga itu subsektor manajemen agribisnis perkebunan. Pengertian perkebunan. Perkebunan berasal dari kata kebun atau ladang, yaitu hamparan lahan yang ditanami tanaman agroindustri atau perdagangan, dan merupakan terjemahan dari kata estate dan plantation. Pada dasarnya, komoditas perkebunan termasuk komoditas pertanian dan tidak beda dengan produk pertanian lainnya yang berasal dari tanaman. Karena cara pembudidayaannya hasilnya yang untuk diperdagangkan terutama diekspor dan untuk bahan olahan agroindustri, maka dikelompokkan dalam komoditas perkebunan. Usaha perkebunan pada hakikatnya adalah usaha menghasilkan dan memasarkan komoditas perkebunan, yakni komoditas yang pada umumnya merupakan bahan baku agroindustri atau agroindustri hulu dari industri pengolahan. Mata rantai sistem manajemen agribisnis perkebunan meliputi subsistem input atau pengadaan subrobun, subsistem proses produksi atau budidaya, subsistem output atau pengolahan atau agroindustri dan pemasaran, dan subsistem jasa penunjang atau supporting institution serta manajemen. Yang pertama itu subsistem input atau pengadaan bahan baku atau praproduksi. Subsistem pengadaan bahan baku merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan saprobun atau bibit, pupuk, dan pestisida. Yang kedua itu subsistem proses produksi atau budidaya. Subsistem usaha produksi yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saprobun untuk menghasilkan produk primer seperti biji kakao, karet, daun teh, daun tembakau, biji kopi, dan kelapa sawit. Ditinjau dari kegiatan usaha tani di lapangan berturut-turut adalah pembukaan lahan,
persiapan tanam, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, TMB atau tanaman belum menghasilkan, pemeliharaan, dan panen. Untuk tanaman semusim seperti tembakau, rosella, kapas, dan tebu, karena singkatnya umur maka tidak dibedakan antara tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Dari fase tanam sampai panen berlangsung 1 tahun dalam 1 tahun anggaran. Sebaliknya, untuk tanaman keras seperti kopi, fase TBM dapat berlangsung antara 2 sampai 8 tahun. Yang ketiga itu subsistem output atau agroindustri dan pemasaran. Subsistem pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder atau olahan seperti permen coklat, teh celup, rokok, dan minyak. Yang keempat yaitu subsistem jasa penunjang atau supporting system. Jasa penunjang terdiri atas finansial atau perbankan, infrastruktur atau prasarana dan sarana, yang research and development, human resource, dan human natural, pendidikan, penyuluhan, dan konsultan perkebunan, layanan informasi perkebunan, dan kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu manajemen penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis perkebunan meliputi planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation. Materi yang keempat yaitu subsektor manajemen agribisnis peternakan. Pengertian agribisnis peternakan. Agribisnis peternakan mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1980-an. Agribisnis peternakan merupakan sebuah sistem pengolahan ternak secara terpadu dan menyeluruh yang meliputi semua kegiatan, mulai dari penyaluran atau distribution, sarana produksi ternak atau sapronak, kegiatan usaha produksi atau budidaya, penyimpanan dan pengolahan atau agroindustri, serta penyaluran dan pemasaran produk peternakan yang didukung oleh lembaga penunjang seperti perbankan dan kebijakan pemerintah. Mata rantai sistem manajemen agribisnis peternakan meliputi subsistem input atau pengadaan sapronak, subsistem proses produksi atau budidaya, subsistem output atau pengolahan atau agroindustri dan pemasaran, dan subsistem jasa penunjang atau supporting institution serta manajemen. Yang pertama yaitu subsistem input atau pengadaan bahan. Subsistem pengadaan bahan merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan sapronak atau bibit, pakan ternak, obat-obatan, dan peralatan pelengkap. Dalam subsistem ini, produk yang dihasilkan dapat berupa telur tetas, bibit ternak seperti DOC untuk ayam, DOD untuk itik, pakan, obat-obatan, dan peralatan ternak seperti alat vaksinasi. Yang kedua yaitu subsistem proses produksi atau budidaya. Subsistem usaha produksi yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sapronak untuk menghasilkan produk primer atau daging, segar, susu segar, dan telur konsumsi. Usaha yang berkembang dalam subsistem tersebut meliputi ayam ras, pedaging, ayam ras petelur, itik domba, dan sapi perah, termasuk penggemukan ternak seperti domba dan sapi potong. Yang ketiga, subsistem output atau agroindustri dan pemasaran. Subsistem pasca produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder atau olahan seperti kornet, sosis, dan keju. Sedangkan subsistem pemasaran merupakan kegiatan ekonomi yang memasarkan produk primer atau daging segar, susu segar, dan telur konsumsi, dan produk sekunder atau olahan seperti kornet, sosis, dan keju baik melalui perantara maupun langsung ke konsumen akhir dan institusional market. Yang keempat yaitu subsistem jasa penunjang atau supporting institution.
Perusahaan jasa penunjang merupakan lembaga yang menyediakan jasa bagi keempat subsistem peternakan meliputi perbankan dan transportasi. Begitu pula dukungan dari penyuluhan dan konsultan peternakan yang sangat dibutuhkan oleh peternak dalam rangka peningkatan keterampilan pengolahan atau manajemen skill usaha, share and development, dan kebijakan pemerintah. Yang kelima itu manajemen penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis peternakan meliputi planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation. Mata rantai sistem manajemen agribisnis perikanan laut dan perikanan darat terdiri dari 5 rangkaian kegiatan ekonomi berupa subsistem pengadaan dan penyaluran saprol atau sarana produksi perikanan, subsistem usaha produksi, subsistem pasca produksi atau pengolahan dan pemasaran, subsistem jasa penunjang dan manajemen. Yang pertama yaitu subsistem input atau pengadaan bahan baku. Subsistem input perikanan laut adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan saproik atau sarana produksi perikanan laut berupa perahu motor dan kapal motor serta peralatan tangkap berupa jaring dan pancing. Yang kedua itu subsistem proses penangkapan dan budidaya. Subsistem usaha produksi perikanan laut yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saproik untuk menghasilkan produk primer berupa kegiatan penangkapan ikan di laut oleh nelayan seperti penjaringan dan pemancingan ikan tuna, tenggiri, kakap, dan sebagainya. Subsistem usaha produksi perikanan darat yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saproik untuk menghasilkan produk primer berupa kegiatan budidaya ikan tawar oleh petani seperti penyediaan benih, pembuatan tempat pemeliharaan atau kolam atau empang, pengairan pakan dan pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit ikan mas, tawes, mujair, udang, dan sebagainya. Yang ketiga itu subsistem output atau agroindustri dan pemasaran. Subsistem output perikanan laut dan perikanan darat berupa agroindustri dan pemasaran. Agroindustri perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder berupa pengawetan dan pengolahan. Yang keempat yaitu supporting institution atau jasa penunjang. Subsistem jasa penunjang merupakan lembaga yang menyediakan jasa bagi keempat subsistem perikanan meliputi perbankan dan transportasi. Begitu pula dukungan dari penyuluhan dan konsultan perikanan yang sangat dibutuhkan oleh petani dan nelayan dalam rangka peningkatan keterampilan pengolahan usaha serta kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu manajemen penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis perikanan laut dan perikanan darat seperti planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation. Sangat diperlukan. Sistem agribisnis perikanan laut dapat dipandang sebagai satu kesatuan manajemen dalam sebuah unit usaha penangkapan ikan